wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Sulistiana, NPM 19752065. Saya dari program studi D3 Akuntansi, kelas Akuntansi 2B. Dan di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir praktek dengan mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Dan materi yang saya akan bawakan adalah penerapan etika dalam bisnis. Nah, oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan etika dalam bisnis. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari etika. Etika itu dalam bahasa Yunani berarti timbul dari kebiasaan atau adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika sendiri mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dan pengertian secara keseluruhan etika bisnis yaitu dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis, sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan bisa mendapat nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya. Jadi ada beberapa hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari kecurangan dalam berbisnis dan dapat merugikan konsumen ataupun produsen lainnya. Yang kedua yaitu selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga yaitu untuk kelancaran dalam kegiatan bisnis, dan yang terakhir adalah sebagai alat kontrol dalam kegiatan berbisnis. Jadi memang etika bisnis ini sangat diperlukan dalam kegiatan bisnis. Dan tentu juga dibarengi dengan prinsip etika bisnis. Jadi yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini harus menjadi dasar penting dalam menjalankan bisnis apapun. Bagi sebagian pengusaha, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, yang menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis apapun. Nah, jadi prinsip kejujuran ini sangat penting bagi pengusaha secara umum. Bisnis yang berjalan tanpa mengadopsi prinsip ini, dia tidak akan bertahan lama. Karena apa? Jadi sebuah prinsip kejujuran itu tentu menjadi kepercayaan juga bagi masyarakat. Sekali seorang pengusaha tidak jujur atau menipu konsumen, maka ini adalah awal dari kemunduran dan bahkan kehancuran bisnis tersebut. Apalagi di bisnis model seperti sekarang ini, kita lihat sendiri tingkat persaingannya cukup tinggi. Nah, yang kedua yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini terkait dengan sikap dan kemampuan individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Dengan kata lain, seorang pelaku bisnis harus dapat membuat keputusan yang baik dan benar dan memperhitungkan keputusan itu. Jadi, artinya seorang wirausaha itu harus memahami bidang bisnis yang dia lakukan, terus situasi yang dihadapi, dan tuntutan serta aturan yang berlaku di bidang itu. Jadi pelaku bisnis itu jika dikatakan memiliki prinsip otonomi, jadi mereka tuh sadar bahwa keputusan tindakan yang diambil sesuai atau bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu dan resiko yang dapat terjadi pada diri mereka sendiri dan perusahaan. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Adil dalam hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dengan begitu, semua pihak yang terlibat dalam bisnis harus berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan menerapkan prinsip keadilan ini, semua pihak yang terlibat dalam bisnis, baik internal maupun hubungan eksternal, akan menerima perlakuan yang sama dengan haknya masing-masing, sehingga dalam menjalankan bisnis itu sama-sama mendapatkan keuntungan, jadi adil gitu. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan.
Prinsip ini berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan itu memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam praktiknya itu, prinsip ini terjadi dalam proses bisnis yang dimana pengusaha ingin mendapatkan untung dan konsumen ingin mendapatkan barang atau jasa yang memuaskan. Jadi saling menguntungkan seperti itu. Dan yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Dalam menjalankan bisnis harus memiliki prinsip integritas moral yang baik. Tujuannya untuk menjaga nama baik perusahaan dan tetap menjadi perusahaan yang dipercaya oleh konsumen. Yang terakhir yaitu prinsip loyalitas. Prinsip loyalitas ini berkaitan dengan proses menjalankan bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, maupun bawahan. Nah, dengan kata lain, prinsip loyalitas ini berarti bahwa wirausahawan dan elemen-elemen di dalamnya tidak boleh membingungkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Jadi, masalah pekerjaan, masalah pribadi. Gitu. Nah, dalam bahasan ini tentu pasti ada contoh kasus. Nah, di sini saya akan membahas contoh kasus dari obat Albotil. Nah, tentunya kasus ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 30 laporan kasus, itu menunjukkan bahwa adanya efek samping Albotil yang memperparah sariawan yang diderita pasien dan menyebabkan infeksi atau nama lainnya yaitu pneumonia lesion. Dan kejadian ini pun sedikit banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dan kalangan profesi kesehatan. Siapa yang salah? Atau apakah produsen yang dianggap tidak serius dengan keamanan produknya atau regulator yang dianggap tidak cermat dalam mengevaluasi produk sebelum memberikan nomor izin edar? Nah, jadi kita juga perlu diketahui bahwa kualitas dan keamanan setiap produk, obat maupun makanan yang beredar di Indonesia itu sudah dikontrol oleh BPOM atau disebut juga Post Market Surveillance. Nah, Post Market Surveillance ini biasanya dilakukan dengan cara sampling atau mengambil contoh produk langsung dari pasaran untuk diuji di laboratorium. Dan cara sampling ini bisa dilakukan secara rutin, misalnya menjelang akhir tahun atau Idul Fitri, maupun secara mendadak jika diduga ada yang tidak sesuai ketentuan. Namun, tentunya kontrol ini tidak hanya dilakukan oleh pihak regulator. Dalam hal ini BPOM dan BBPOM. Karena kita bisa bayangkan aja kan bagaimana repotnya mereka mengontrol semua produk yang beredar di Indonesia beserta seluruh fasilitas produksinya. Oleh sebab itu, peran industri farmasi, profesional kesehatan di lapangan, dan masyarakat awam juga diperlukan. Caranya gimana? Nah, caranya ya dengan kita melaporkan kejadian tidak diinginkan. Jadi kan setiap produk itu pasti sudah ada setiap produk itu pasti tertulis nomor saran konsumen atau call center dari produk itulah ya. Nah, disitulah kita sebagai konsumen juga bisa melaporkan apa yang terjadi gitu. Atau efek yang timbul akibat penggunaan suatu obat itu. Dia dikenal dengan istilah pharmacovigilance. Nah, apa lagi tuh? Pharmacovigilance. Nah, pharmacovigilance ini adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Jadi, selain itu kita juga, kan setiap orang itu punya tingkat kecocokan lah istilahnya. Iritasi enggak dia menggunakan satu produk itu. Jadi, kita pun sebagai pengguna itu harus memahami kita ini cocok nggak ya sama komposisinya seperti ini. Takutnya seperti ini karena tidak cocokan itu akhirnya berbahaya juga untuk konsumen. Jadi, nah dari kasus tadi kita analisis sekarang. Dari kasus Albotil ini kita tentunya sangat prihatin atas banyaknya pasien yang telah dirugikan. Tapi kita juga tidak perlu juga saling menyalahkan dan mempertanyakan kompetensi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Jadi kita berkaca dari kasus thalidomide, itu udah lama banget. Jadi ini penarikan produk obat karena efek samping yang muncul, meskipun produk tersebut sudah lama beredar di pasaran. Jadi hal kayak gitu pun sangat mungkin terjadi gitu, walaupun udah lama beredar. Gitu kan. Nah, dari kasus di atas itu terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis. Lihat dari sudut pandang ekonomi, perusahaan ini diuntungkan, tetapi banyak orang yang dirugikan. Dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip dasar etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Nah, jadi di komposisi di Albotil itu ada komposisi dari perusahaan yang nggak dimasukin gitu. Jadi perusahaan itu tidak terbuka dan memenuhi syarat bisnis dan mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen karena itu berbahaya gitu. Dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Jadi Albotil yang beredar di pasaran saat itu mengandung zat bernama polikresulen dengan konsentrasi 36%. Jadi polikresulen ini adalah senyawa asam organik atau polimolekuler organik acid yang diperoleh dari proses kondensasi formalin atau formaldehide dan senyawa meta-kreosol sulfonic acid. Jadi polikresulen ini yang diaplikasikan pada sariawan itu akan menyebabkan jaringan pada sariawan menjadi mati. Itulah alasan kenapa saat Albotil digunakan pada sariawan akan terasa sangat perih. Namun kemudian rasa perih hilang dan sakit pada sariawan pun tidak lagi terasa. Jadi mungkin kalian pernah ya mencoba. Saya juga pernah. Jadi ketika kita pakai itu dia tuh sebentar itu emang perih banget ya pas kita taruh itu. Nah tapi nggak lama kemudian dia tuh akan menjadi berwarna putih dan kering dan dia tuh langsung sembuh. Jadi sebenarnya polikresulen ini tidak mengobati sariawan, jadi dia tuh mematikan jaringan yang sakit atau rusak tersebut. Ketika jaringan sariawan sudah mati, maka tubuh akan melakukan regenerasi sel-sel baru sehingga sariawan menjadi sembuh. Nah, ini kan mungkin saya kurang paham juga ya mengenai ini, tapi ini kan termasuk zat berbahaya gitu. Kalau bagi orang kesehatan ini zat berbahaya gitu, nggak baik gitu. Dan nggak semua orang juga cocok, pasti ada aja yang mengalami iritasi atau gangguan-gangguan lain gitu, dan alhamdulillah waktu itu saya pakai nggak kenapa-napa gitu kan. Nah, jadi itulah penerapan etika dalam bisnis yang bisa saya sampaikan.